Satu lagi monster yang rilis di akhir tahun 2024. Ini iQOO 13 apa 13 nih menyebutnya? Ya itulah, 13. Pakai diksi monster rasanya tidak berlebihan ya, karena memang yang ada di HP ini adalah spesifikasi tertinggi yang ada di sebuah smartphone. Saya waktu baca spesifikasinya terus-terusan geleng-geleng kepala gitu. Bukan karena menikmati dangdut ya, tapi memang karena amazed aja sama apa yang iQOO kasih di HP ini. Secara sekilas, jujur HP ini punya tampilan yang mirip dengan generasi sebelumnya ya. Tapi yang bikin dia beda adalah ini frame kameranya tertanam lampu RGB yang cakep banget. Bakal nyala kalau misalnya ada notifikasi dan lain-lain. iQOO sendiri ngasih fitur ini dengan nama Monster Hello. Hello. Bukan dangdut. Sebuah dynamic light RGB yang keren banget. Fungsinya bisa kita atur di setting. Bisa nyala waktu ada telepon masuk, waktu ada notifikasi, pas nyetel musik, atau sekedar ngasih tahu kalau si HP lagi lowbat. Untuk build quality-nya sudah pasti ini HP flagship banget ya. Bodi belakangnya itu cakep banget, berbahan kaca dengan frame yang berbahan metal gitu loh, dengan finishing yang glossy ya. Dalam paket penjualan juga disertakan sebuah softcase transparan. Buat desain pokoknya saya suka sama HP ini. Untuk layar, HP ini juga monster. Monster apa monster ya? Monster. Ya, gitulah. Di saat flagship lain masih nyaman di 120Hz, HP ini udah pakai layar dengan refresh rate 144Hz. Panelnya menggunakan layar AMOLED berjenis LTPO beresolusi 2K dengan kualitas gambar yang bagus banget menurut saya. Buat nonton konten-konten HDR di YouTube, layarnya tuh bagus banget. 2 kali tuh saya ngomong bagus banget. Vibrant banget dan beneran nyaman dilihat dalam waktu yang lama. Selain itu, layar di HP ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus yang di atas kertas didesain untuk tahan terhadap goresan. Untuk performa, HP ini adalah yang paling buas di antara semua flagship yang ada di Indonesia. Menggunakan Snapdragon 8 Elite, HP ini dapat skor yang sangat tinggi untuk setiap aplikasi benchmark sintetis. Dibandingkan generasi sebelumnya, SoC dari Qualcomm ini punya performa 45% lebih ngebut dan diklaim 44% lebih efisien dalam konsumsi daya. SoC yang dibuat dengan fabrikasi 3 nanometer ini punya arsitektur baru dan setup core-nya yang baru juga. 2 core berbasis Orion dengan clock speed 4,3 GHz dan 6 core Orion dengan clock speed 3,5 GHz. Dari sini aja kelihatan ya kalau semua core-nya itu punya clock speed yang sangat tinggi. Pakai banget gitu. Jadi ya ngebut banget. Mereka tuh ngeklaim hasil Antutunya bisa tembus sampai 3 juta, tapi saya belum berhasil dapat angka segitu ya. Karena beberapa kali coba, hasilnya masih di sekitar 2,6 sampai 2,7 juta gitu. Angka segini aja udah bikin HP ini adalah HP dengan skor Antutu tertinggi loh. Dan ada chip lain di HP ini yang gak kalah keren. Chip ini bernama Super Computing Chip Q2. Chip ini tuh dikembangin sama iQOO sendiri ya, dengan berbagai macam tugas yang keren. Pertama, chip ini didesain untuk ngehandle resolusi tinggi dalam gaming dan didesain untuk bikin FPS dalam game itu jadi semakin tinggi dan stabil gitu. Mereka bahkan ngeklaim kalau kualitas grafis yang bisa dihandle sama chipset ini sekelas PC. iQOO 13 punya RAM sebesar 16 GB dan RAM segede gini masih bisa kita extend sampai 32 GB. Buset, ngalah-ngalahin komputer. Storage di HP ini berukuran 512 GB berjenis UFS 4.1. Kecepatan baca tulisnya itu ngebut ya, ada di 1,1 GB per second untuk kecepatan tulisnya dan 1,3 GB per second untuk kecepatan bacanya. Selain performanya yang super ngebut tadi, HP ini juga punya fitur-fitur canggih lainnya. Pertama ada dual stereo speaker. Suara yang keluar dari speaker di HP ini tuh jernih dan powerful ya. Jadi experience main game dan nonton film tuh jadi semakin gitulah. Ngerti kan maksudnya? Tokek gitu. Terus fitur wajib seperti NFC juga bisa kita temukan di HP ini. Bisa dipakai buat transfer data sampai ngisi e-money atau e-tol. Terus in-screen fingerprint di dalam layar yang udah pakai teknologi ultrasonic. Kecepatan dan keakuratan selayar dalam membaca sidik jari kita nyaris gak pernah salah sob. Satu lagi yang gak kalah menarik adalah kemampuan AI di HP ini. Misalnya fitur AI dalam pengolahan gambar. Setidaknya ada 2 fitur AI yang bisa kita pakai. Pertama adalah AI Photo Enhance yang akan otomatis ngedit foto kalian jadi lebih bagus secara komposisi maupun warna. Yang kedua adalah AI Eraser yang bisa kita pakai buat ngilangin objek-objek pada foto yang tidak kita inginkan. Misal nih, kita lagi ngefoto, terus di belakang kita itu ada orang lewat gitu. Nah, daripada kita retake, mending kita ilangin aja orang itu pakai AI. Ada juga fitur Live Cutout yang bikin kita bisa nge-crop objek tertentu dalam foto secara mudah. Tinggal tap and hold aja objek yang ada di foto. Nanti dia akan otomatis ke-crop. Pokoknya simpel lah.
Dan untuk konektivitas wireless, HP ini juga pakai teknologi yang paling baru. Sebut aja udah support 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dan lain-lain. Dan salah satu fitur killer di HP ini tentu aja dual sertifikasi IP68 dan IP69, fitur yang nggak banyak dimiliki oleh brand lain. Untuk baterai, ini juga yang jadi salah satu nilai jual HP ini. Berukuran 6150 mAh, iQOO 13 jadi salah satu HP flagship dengan baterai paling besar yang masuk ke pasar Indonesia. Selain baterainya yang super besar, dukungan flash charge 120 watt juga bikin HP ini semakin monster. Kalian ingat-ingat deh, nggak ada HP flagship di Indonesia yang punya spesifikasi baterai dan fast charging kayak gini. Mereka bahkan ngeklaim kalau baterai badak di HP ini bisa diisi dari 0 sampai 100 dalam waktu 30 menit aja. Gila! Gila! Untuk software, HP ini pakai Vantage OS 15 berbasis Android 15. Versi 15 dari Vantage ini tampilannya cukup smooth. Terlihat lebih matang dari versi sebelumnya. Tampilannya tuh bersih, modern, dan ya gampang dipakai lah pokoknya, nggak ribet. Sekarang kita intip kameranya ya. Setup kamera di HP ini juga sangat-sangat flagship sekali ya. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Bisa nangkap foto yang tajam dan detail dalam kondisi low light. Kamera telefoto 50 megapiksel dengan 2x optical zoom juga bisa nangkap foto yang bagus. Bahkan lensa ini sudah dilengkapi dengan PDAF dan OIS juga. Saat kita zoom, si OIS bisa mengkompensasikan gerakan, jadi foto yang ditangkap akan lebih stabil dan lebih fokus. Kamera ultrawide-nya 50 megapiksel juga nggak kalah bagus loh. Foto-foto ultrawide-nya terlihat tajam dengan warna yang vibrant ya, dan nggak melenceng terlalu jauh dari warnanya dan kamera utamanya. Dan kamera depan 36 megapikselnya juga bisa ngasilin foto selfie yang jernih dan detail. Lihat deh foto-foto saya. Ganteng kan? Iya nggak? Ganteng nggak? Udah ngaku aja deh, nggak usah malu. Ganteng kan? Ngaku deh. Saya mau sedikit nge-highlight kemampuan mengambil foto portraitnya. HP ini punya fitur bernama multifocal portrait, yaitu kemampuan menangkap foto portrait dalam berbagai pilihan focal length. Mulai dari 24 mm yang cocok untuk portrait landscape, 35 mm untuk street photography, 50 mm untuk half body portrait, dan 100 mm untuk close up portrait. Nah, iQOO 13 ini dilengkapi dengan berbagai fitur fotografi profesional seperti mode malam, mode portrait, mode pro, dan lain-lain. Untuk perekaman video, iQOO 13 bisa merekam video maksimal di 8K 30 di kamera belakang dan 4K 60 di kamera depan. Sebenarnya banyak banget yang mau saya bahas soal HP ini, tapi mengingat ini baru impresi pertama, belum banyak yang bisa saya sampaikan ke kalian. Tapi yang pasti, dari impresi pertama, saya sudah bisa bilang kalau HP ini tuh buas banget. Rar. Monster banget gitu. Rar. Kayak siapa sih nama itu? Alip. Rar. iQOO tuh kayak nggak mikir lagi waktu ngedesain HP ini ya. Mereka tuh kayak bilang, udah masukin aja semuanya deh, dimasukin yang paling ngebut, yang paling keren, yang paling cakep, yang paling monster gitu. Dan bisa jadi mungkin inilah HP flagship terbaik yang ada di 2024 ini. Kita lihat aja nanti. Gimana menurut kalian? Rar.